Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.1.A8 koneksi antar materi, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Holifatun Khairiyah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Probolinggo. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. 2. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan melakukan 5 hal, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan kegiatan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan murid. 3. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau materi baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil pelajar. Guru memberikan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Guru dapat membantu mencapai hasil belajar yang maksimal dengan menerapkan 3 strategi. Pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan minat dan profil belajar murid. Kedua, konsep. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang mereka pelajari. 3. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. 4. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Calon Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi adalah berpihak kepada murid, di mana kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Kaitan materi antara modul 1.1 dan modul 2.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran berdiferensi adalah pada modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kaitan materinya dengan modul 2.1 yaitu seorang pendidik harus dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu juga kaitan dengan modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak serta pembelajaran berdiferensiasi. Untuk keterkaitan di modul 1.2 ini, nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan pemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi, juga mempunyai keterkaitan dengan modul 1 yaitu dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam kaitan koneksi materi di modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi juga menggunakan pendekatan melalui tahapan bagja. Buat pertanyaan yang terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, serta atur eksekusi dengan melakukan pembelajaran dan asesmen. Untuk keterkaitan di modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan dimiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman sekelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Demikian keterkaitan antara modul 1 dan 2. Renungan untuk diri. Pertama, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru harus memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Renungan diri yang kedua, jadikan setiap tempat sekolah. Jadikan setiap orang sebagai guru. Terima kasih. Demikian pemaparan materi koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.